mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, syukron, jazakumullah khair, Ananda Ataya Gaza Ismail dan Ananda Khaila Fahira. Mudah-mudahan kita semuanya ya, yang membacakan dan yang mendengarkan, Allah berikan pahala dan keberkahan-keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, meningkat ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Mutiara Islam yang diwakili oleh Bu Eva. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala bi ihsanin ila yaumil. Terima kasih kepada Mama Munadi atas kesempatannya. Selamat siang, selamat bergabung dengan pengajian komite yang kedua ya. Tetap semangat, mudah-mudahan pengajian ini bisa tetap rutin dilaksanakan. Alhamdulillah kepada komite kami juga ucapkan terima kasih atas persiapannya untuk mengadakan Zoom hari ini, juga kepada guru-guru dan Pak Tony, semua yang bertugas. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan bersama-sama ya, dengan anak-anak untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan puasa. Kemudian kita juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan-kekurangan, kehilafan-kehilafan yang selama ini kita berinteraksi ya. Kemudian juga mohon doanya atas kelancaran renovasi sekolah, kemudian juga atas penerimaan siswa barunya. Mohon dukungannya, supportnya dari semuanya, baik guru-guru, orang tua, maupun anak-anak semua, karena kondisi kita sekarang ini untuk SD maupun TK ya, terutama SD itu belum memenuhi kuota gitu ya. Sedangkan kuota kita sebetulnya tahun ini itu inginnya ditambah gitu ya. Tapi ini masih jauh dari capaian target kita gitu ya. Oleh karena itu kami memberikan diskon tambahan ya bagi orang tua siswa TK yang mau masuk ke SDIT Mutiara Islam. Itu ada
diskon khusus dan diskon khusus lagi gitu ya, seperti itu. Jadi yang penting terpenuhi dulu kuotanya dan banyak dulu siswanya gitu, seperti itu. Nanti untuk hal-hal yang lain akan kita atur kemudian. Ini mohon untuk disampaikan oleh orang tua murid semua, terutama komite untuk mengajak tetangga, saudara ataupun apapun ya yang begitu juga untuk alumni ya, atau yang mempunyai adik atau kakak yang mau masuk ke TKIT atau SDIT Mutiara Islam, itu juga ada potongan khusus lagi gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan di-share ya oleh operatornya. Mudah-mudahan kita harapannya dari TKIT Mutiara Islam masuk semua ke SDIT Mutiara Islam, seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa disampaikan juga oleh gurunya dan juga semuanya kita saling mendukung. Apalagi kita sedang merenovasi, nanti gedungnya sudah kita bagusin. Sayang kalau muridnya cuma sedikit, kan sayang ya gitu. Jadi kita sama-sama berusaha, masih ada beberapa bulan lagi, dan kita berdoa juga ya untuk kelancaran semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang sudah bersedia menjadi narasumber hari ini. Masih ingat kan sama saya Pak Yusuf ya? Ustadz ingat Yusuf. Bu Eva, masih ingat, insya Allah. Iya, salam buat istri. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang besar dari ceramah yang disampaikan Ustadz Yusuf, sehingga kita bisa sama-sama bertambah ketakwaan kita dengan di bulan Ramadan ini. Dan kita juga mendapatkan Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan di saum ini adalah saum yang kita laksanakan yang terbaik atau sebaik-baiknya gitu ya. Karena Ramadan ke depan masih 1 tahun lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semuanya ya buat perkembangan sekolah Islam terpadu Mutiara Islam ya Bu Eva. Insya Allah doa terbaik buat perkembangan yayasan. Ya, mudah-mudahan murid-muridnya tambah banyak, tambah berkah juga semuanya ya Bu. Oke. Amin. Amin. Baik, menginjak ke acara keempat, yaitu sambutan dari Ketua Komite SDIT Mutiara Islam yang akan disampaikan oleh Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kegiatan pengajian dan parenting virtual bersama Bapak Yusuf dengan tema Ramadan tetap ceria dan smart di masa pandemi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Ibu Eva selaku perwakilan Yayasan Mutiara Islam, Bapak Tony selaku kepala sekolah, para guru Mutiara Islam yang dicintai murid-muridnya, kepada orang tua murid yang hadir, saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Lalu semoga Mutiara Islam semakin maju dalam segala hal, semoga pembangunan fasilitas sekolah bisa selesai dengan baik, semoga anak yang masuk ke sekolah semakin banyak, semoga jaya selalu, amin. Lalu saya tidak mau berpanjang lebar,
Sepertinya Bapak Yusuf sudah hadir ya. Iya, Bu. Saya ini penasaran ini sama Bapak Yusuf ceramahnya. Kalau bisa sih kita dengarkan sekarang saja gitu ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna yang menyampaikan sambutannya begitu singkat dan padat. Baik, terima kasih Bu Ratna. Barakallahu. Mudah-mudahan keberkahan-keberkahan buat kita semuanya ya. Baik, menginjak ke acara inti, yaitu kita menginjak ke acara kelima, yaitu kajian Islami dan parenting oleh Ustadz kita, Pak Yusuf Ismail, Sarjana Pendidikan. Sebelumnya, akan saya bacakan dulu biodata beliau. Nama Yusuf Ismail, Sarjana Pendidikan. I-nya itu apa tuh? Saya maaf, belum paham. Alamat Gria Al-Kalam RT 4, RW 1, Kebon Duren Kalimulia, Cilodong, Depok. Aktivitasnya pengajar dan berdakwah. Beliau lulusan dari Pondok Modern Gontor tahun 98, alumni Institut Sekolah Tinggi Islam Indonesia, anggota Fordai atau Forum Dai Inspiratif, anggota IKA di Depok, pengisi Majelis Taklim Ibu-Ibu Kota Depok, dan beliau sudah berkeluarga dengan alhamdulillah masih satu istri ya Pak. Namanya istrinya Bu Yuniarsih, Sarjana Pendidikan dengan 4 orang anak. Yang pertama namanya Ananda Marwah Haibatul Islam, Hafizah 30 juz. Masya Allah, Barakallah. Yang kedua, Syauki Ahmad Sidki, on progress 30 juz. Amin. Yang ketiga, Said Husni Fuadi, proses 2 juz. Masya Allah. Dan keempat adalah Ananda Sufnia Alfa Zaida, masih duduk di Taman Kanak-Kanak. Moto beliau, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik untuk semuanya. Baik, kita langsung aja dengarkan kajian Islami dan parenting dari Ustadz kita, Pak Yusuf Ismail, Sarjana Pendidikan, dengan durasi waktu 1 jam ya Pak, dengan tanya jawab. Baik, saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu TK dan SDIT Mutiara Islam yang kami hormati dan rekan, lebih khusus pada Ibu Eva beserta keluarga, para guru dan siswa-siswi serta orang tua yang hebat-hebat. Alhamdulillah wa syukurillah. Di siang hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kurang lebih 3 hari lagi ya insya Allah ya. 3 hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Maka buat kita mengawali Ramadan nanti yang 3 hari akan datang kepada kita tidak lain tidak bukan kecuali kita berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sampai ketemu Ramadan. Ya. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan juga aku ketemu bulan Ramadan. Watasallamu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku nanti. Ya. Kenapa kita harus doa ini? Karena ada orang berdoa, mohon maaf, tidak sampai usianya ketemu Ramadan. Artinya Ramadan tidak ketemu dengan dia walaupun dia berdoa.
Kita berharap mudah-mudahan yang kumpul di sini semua, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Mutiara Islam, insya Allah semuanya dipanjang usia ketemu bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka tidak lain tidak bukan ketika menyambut bulan suci Ramadan, hati kita harus rohabah, harus marhaban. Apa marhaban itu? Marhaban itu dari kata rohaba yurohibu tarhiban, artinya senang. Ya, jadi senang di sini mentalnya mental juara. Ya, kan ada, mohon maaf, ada orang masuk Ramadan, mohon maaf nih bahasa saya ya, saya biasa tablighir, pecinya dibuka, tepuk innalillahi, ya Allah, pembantu saya pulang, ya Allah, nggak ada yang nyuciin pakaian, nggak ada yang nyuciin apa baju, nggak ada yang ngepes segala macam, ya, terasa beban datang bulan Ramadan, ya. Atau ibu-ibu boleh jadi, ya Allah, Ramadan datang lagi, harus beli masak beberapa kali, ya, buat buka, buat sahur. Padahal sebetulnya berkurang ya teman-teman ya, berkurang kan? Makan itu biasa 3 kali, pagi, siang, malam, sekarang hanya ya pagi, sahur, dan malam. Walaupun berbuka, pengalihan dari makan pagi yang selama ini kita lakukan, atau makan siang yang kita lakukan. Maka tidak lain tidak bukan menyebut Ramadan adalah kita harus punya mental juara. Ini mohon maaf Bunda, Ayahanda yang dirahmati Allah SWT, kebanyakan mohon maaf menghadapi Ramadan kita seperti orang lari maraton. Ya, ketika sang starter mengatakan 1, 2, 3, lari, semuanya lari itu. Sangat penuh semua lari. Tapi pas di tengah nanti mulai berkurang. Ya, berkurang sampai menjelang finish. Kira-kira berapa yang masuk finish, Bu? Apakah seperti di awal di start? Tentu tidak. Kenapa? Karena di tengahnya sudah mulai berkurang. Ya. Masjid di awal Ramadan mohon maaf ya penuh sampai keluar-luar. Seminggu setelah Ramadan masuk ke teras. Seminggu setelah Ramadan lagi masjidnya penuh, dalamnya doang. Ya. Seminggu mau akhir Ramadan mulailah antara imam atau 2-3 saf. Menjelang lebaran udah tawafnya kita ke ITC, tawafnya kita ke Margo City, tawafnya kita ke CCM seperti itu. Cari apalagi ibu-ibu sibuk ke Tanah Abang beli baju baru. Tapi karena Covid saya yakin nggak beli baju baru. Tapi tetap saja yang namanya Shopee online pasti datang. Bapaknya senang, alhamdulillah ibuku nggak belanja. Ya, tapi pas dilihat cek di kotak HP-nya, masya Allah, ya sudah banyak masuk gitu ya. Shopee, kemudian Lazada, nggak apa-apa. Ya, memang itu kebaikan kita di situ salah satunya. Maka mental yang terjadi adalah mental juara, Bunda. Ya, bagaimana mental juara? Betapa tidak kita dilahirkan oleh Allah menjadi mental juara. Mohon maaf, punten banget kalau ada anak-anak di sini. Ketika kita bersenggama dengan istri kita, itu sel kita kan sel orang suami itu masuk rahim ibu. Itu miliaran masuk. Itu kalau dilihat kayak cacing berlut seperti itu ya. Banyak seperti itu. Tapi yang masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan mengalahkan, yaitu saudara-saudara kembar kita yang ada di situ. Artinya apa? Allah sudah jadikan kita jadi mental juara. Terus termasuk menghadapi Ramadan. Maka mental kita adalah mental juara. Gimana mental juara itu? Sumringah. Senang masuk Ramadan. Nggak bete, nggak gabut, nggak galau. Ya, nggak pikir masalah ekonomi. Aduh, mau Ramadan, kebayang deh. Ya, uang sekian juta buat box. Jangan dulu, jangan bikin itu dulu. Yang penting kita apa? Happy dulu di situ yang pertama. Kalau sudah happy, Bunda, masya Allah. Nanti akan ada chemistry kita dengan anak kita, istri kita, keluarga kita, dengan masyarakat kita. Ini terbawa Ramadan itu dengan kata-kata gembira. Ya, dengan kata gembira. Kenapa? Karena memang harus seperti itu. Kenapa? Karena mental juara itu pas mendekati final itu dia sumringah. Ibu bapak mungkin kenal ya Muhammad Ali, masya Allah. Bagaimana Muhammad Ali itu petinju kita, ya. Beliau itu dari 11 ronde, ya, setiap kali dia bertanding tinju hampir babak belur. Ya. Dari babak pertama sampai babak 10 babak belur. Tapi lihat Muhammad Ali, mentalnya sang juara. Mental sang juara, dia punya trik. Dan kemenangan Muhammad Ali biasanya injury time, di akhir-akhir injury time itu mengkat menjatuhkan musuh-musuhnya. Seperti itu. Nah, mestinya kita seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan kita, sperma kita yang miliaran masuk ke rahim kita, hanya satu yang juara. Maka, harus kita senang. Kenapa? Karena khoso isu itu sendiri. Karena fadilah-fadilah itu sendiri. Yang tidak ada di bulan Ramadan, yang tidak ada di bulan lain, kecuali hanya di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, betapa tidak kita harus senang. Masya Allah. Yang sunnah itu di mata Allah nilainya jadi wajib. Ya kan?
Yang wajib itu ditambah ad'afan mudha'afa, lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Ya. Wa ghuliqat abwabun nar, neraka ditutup. Wasil silatis syayatin, setan dibelenggu. Artinya, kalau pintu surga dibuka bulan Ramadan, dari bulan Sya'ban sekarang nih, sampai mundur ke belakang Muharram, itu pintu surga masih ditutup, Bunda. Ditutup. Spesial dibuka kapan? Yaitu di bulan suci Ramadan. Nah, terbalik dengan neraka. Kalau di Ramadan, gulikot abu benar, ditutup pintu neraka. Nah, dari bulan Sya'ban ke belakang sampai Muharram, itu pintu neraka lagi dibuka, sekarang masih dibuka. Nanti masuk Ramadan, gulikot abu benar, ditutup pintu neraka, wasil silatis syayatin, dan setan dibelenggu. Maka inilah yang menjadi kita marhaban. Kita menjadi senang menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, dan kesenangan itu tidak hanya kepada kita, ke anak-anak kita juga kita senang. Ya, kenapa? Karena final orang berpuasa, ya, goalnya Allah, lihat di Al-Baqarah 183, fungsi puasa, la'allakum tattaqun, ya kan? Ya, dari kutiba itu ujungnya la'allakum tattaqun. Di 187-nya ujungnya apa? La'allakum yattaqun, agar kita juga mereka semua yang berpuasa menjadi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ya tadi mental-mental juara. Mengajarkan itu kepada kita. Kita harus kreatif di depan anak itu. Sadarkah ya, kita itu apa ya? Kalau bahasa saya itu, kita harus jadi qudwah di depan anak kita. Kita tuh artis di mata anak kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pasti dicontoh oleh anak kita. Ya, mohon maaf punten banget. Nauzubillah, mudah-mudahan nggak ujub. Tadi sudah dibacakan bagaimana biografi saya dengan 4 anak saya. Yang pertama itu Marwah Haibatul Islam, Masya Allah. Saya tidak punya keturunan ahli Quran, tidak punya keturunan hafal Quran semua. Tapi ketika lulus SD di Al-Qalam, anak ini saya taruh di pesantren Gontor. Cabangnya di Darun Najah. Karena saya alumni Gontor. Cita-cita harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya. Akhirnya masuklah di sana. Bayangkan Bunda, baru selesai di sana, baru sampai 3 bulan, langsung telepon saya. Abi, enggak betah, ya Allah ya Robbi, kebayang di otak saya puluhan juta keluar, udah hilang begitu saja. Ya kan? Ya kita wajar orang tua ya kan, kita nyari duit. Kebayang. Ya. Telepon besok nangis lagi. Bayangkan jam 2 malam yang membuat saya bergerak ke Darun Najah. Dia telepon lagi, Abi, awak nggak betah. Ya Allah ya Robbi, panggil istri ini gimana ini anak kita nggak betah. Dulu Abi betah. Abi mau betah dulu sampai selesai di Gontor. Kok nampak anak kita nggak betah? Ini genetik Umi kayaknya, bukan genetik Abi. Ini saling istri saya gitu kan. Akhirnya kata istri saya, udah Bi, berangkat malam-malam sampai di sana. Pas sampai di saya, Masya Allah, anak saya nangis, peluk saya, dia berbisik di kuping saya, Abi, awak mau ngasih Abi, yaitu mahkota di surga, awak pengen apalin Quran. Allahu Akbar. Kata-kata itu yang saya datang malam di Darun Najah, dia katakan, Abi, awak pengen naruh mahkota buat Abi dan Umi di surga nanti. Kenapa awak nggak betah? Awak pengen ngapalin Quran. Oke, bismillah. Malam itu saya hadap Kiai, Pak Kiai, saya sekarang juga berhenti dari Darun Najah. Sayang Pak Yusuf, ini pintar bahasa Arab. Ya iya, saya gurunya bahasa Arab ya kan. Saya enggak, saya berhenti. Terus selesai berhenti, Masya Allah. Ya, masuk rumah Quran, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi hafizatul Quran. Kemudian ngambil 1 tahun mungkin, yaitu di Banten, selesai. Sekarang berada di Pondok Pesantren Gontor, Putri, Mantingan, Jawa Timur, Ngawi. Karena selesai dari menghafal Quran, dia katakan, Abi, awak pengen belajar bahasa. Berarti awak cocok. Sekarang ke Gontor. Ya, tes di Gontor, ada 6.000, dia salah satunya masuk diterima di Gontor. Sekarang sudah kelas 5, mau menjelang akhir. Alhamdulillah. Maka kita figur, ya. Yang kedua pun begitu, nggak kalah. Sauki Ahmad Sediki. Ya. Abi, Soki juga mau ngalahin kakak. Kalau kakak 30 juz, Soki mau 32 juz. Astagfirullahaladzim. Nggak ada kali 32 juz, Soki. Cuma 2 juz. Pokoknya abang mau jadi hafizatul Quran. Oke, siap. Alhamdulillah. Sekarang di Pondok Baitul Salam, Bogor. Proses 30 juz. Ya. Yang kedua di Al-Qalam, di tempat saya. Karena SD ya, SDT sama lah dalam mutiara saya yakin. Itu 2 juz. Ya. Yang keempat ini unik. Ya Bunda, kenapa? Masih TK sudah hafal huruf hijaiyah. Terutama huruf ba. Karena istri saya guru TK di TK Nurul Izzah, Bu Eva pasti kenal ya, Bu Yuniarsi, ya. Dia sudah hafal huruf hijaiyah, terutama huruf ba. Kenapa? Karena istri saya ngajar ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba. Akhirnya semalam kita tes, ayo Jeda, ngaji sama Abi yang diejak ba semua, Masya Allah. Ba pataba lam do malu, ba balu. Innalillahi, saya bilang.
Bu pataba, bu tatpa tak patata, bu tak babalu, bu tak. Ya Allah, Umi. Sini deh, please. Jangan ciluk bak mulu, ganti kali. Udah zaman kayak begini masih ciluk bak aja. Coba deh Umi, 28 hari itu hijaiyah selesai. Nggak usah pakai TK. Dari 2 tahun nggak bisa. Gimana Abi? Pertama bikin Umi tulisan alif ya. Pertama ciluk, alif. 1 hari, insya Allah tuh anak kuat menghafal. Unjukin huruf alifnya. Ini loh nak, alifnya. Ciluk, alif, habis makan siang. Makan sore ciluk, alif. Ya, makan malam ciluk, alif. Mau tidur, ciluk, alif. Besok pasti kita belum ciluk, pasti udah ngomong alif. Besok ciluk, Mbak. 28 hari, selesai udah. Makanya kita harus kreatif. Termasuk Ramadan, kita harus kreatif. Kenapa? Kita figur di anak kita. Ini saya orang Betawi, mohon maaf jujur. Anak itu kan kayak kita, Bu. Bagaimana kita kayak adonan. Mau jadi tempe, jadi pisang goreng, jadi. Bagaimana kita ngadoninnya. Bagaimana kita ngaduknya, bagaimana kita ngolahnya. Ya. Terbayang nggak kita, nak besok mau puasa loh. Seneng nggak kamu? Ah biasa aja kali Bunda. Oh, biasa aja. Masa sih? Iya. Ntar malam sahur loh, nak. Ah biasa. Bangun jam berapa Bunda? Jam 3. Biasa. Oh enak Bunda. Enak. Makan apa? Mama sudah siapin. Ya, sate, kemudian tongseng, kebuli, wah macam-macam ya buat hari pertama. Tapi itu Anda nggak meresap. Nah, maka disinilah kreativitas ibu. Bangun jam 2 masak nasi, jam 3 bangunin suaminya. Ayah bangun yuk. Kita bikin planning pertama, sahur pertama buat anak kita ngapain? Kita nyanyi yuk buat anak kita. Ibu, bapak ambil yang namanya yaitu sodet. Ya, ambil sodet. Tahu sodet di sodet ya? Ya, sodet itu namanya sodet ya. Ambil sodet. Yang kedua, ambil panci ya, dipanci. Kalau bisa penggorengan. Nyanyi deh pas jam 3:30 nyanyi sahur, sahur. Sahur, sahur. Masuk kamar 1, masuk kamar 2 ya. Ke kamar 2. Begitu juga nyanyi aja. Ya, kenapa? Karena dengan nyanyi itu insya Allah nanti anak terbangun. Kalau nggak bangun juga, wah berarti anak kita nggak ngedenger nyanyian kita. Sahur, sahur, mari kita bangun sahur. Daripada kita tidur, lebih baik kita sahur. Sahur. Pasti itu anak bangun. Belum bangun juga, ganti lagunya. Ya, ganti lagunya. Apa? Puasa itu sik asik, sik asik. Di Mutiara Islam banyak teman, sambutlah dengan gembira, gembira balasannya surga, alhamdulillah. Belum bangun juga, nyanyiin lagi. Ramadan, Ramadan, alangkah indahmu, puasa taraweh, itu amalanmu, jangan lupa sahur, itu barokahmu. Ramadan, Ramadan, ku rindu kamu. Nak, bangun nak. Ih Bunda, bagus banget lagunya. Iya dong, ulang lagi. Oke Bunda siap. Ramadan, Ramadan, alangkah indahmu. Se-RT bangun Bu, bayangin. Kenapa? Ini Pak Yusuf berisik banget pas sahur jam 3. Kenapa? Kita nyanyi satu bangun, satu RT bangun, kebangunan dengan nyanyian kita. Kreativitas dibutuhkan di situ. Kenapa? Lihat. Kata Nabi, lihat, mengenalkan sunnah kepada Nabi. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian. Fa inna fis sahur, sungguh dalam sahur itu barakah, ada keberkahan. Kenapa Islam identik dengan berkah? Pasti berkah Bunda. Ya, kita mau sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah kita dapat. Anak murid ketemu guru, assalamualaikum Bu Guru, dengan lengkap warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru dapat berkah. Ke tetangga ngucapin salam, begitu juga berkah. Maka Islam identik dengan berkah. Ya, betapa tidak berkah Bunda ketika berkah itu jatuh ke anak kita, masya Allah, anak kita akan jadi anak yang soleh dan solehah. Betapa tidak berkah, Nabi sudah doakan kita yang bangun sahur pagi-pagi. Ya, apa kata Nabi? Sekarang mungkin udah lebih dari 1400 tahun ya. 1500 tahun yang lalu Nabi sudah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukriya. Ya Allah, berkati umatku yang bangun di pagi-pagi. Sampaikan ini ke anak kita. Nah, kalau kamu bangun sahur, dapat berkah dan dapat doa Nabi. Itu ya Bunda? Iya. Mau berkah nggak hidupnya? Ya iya Bunda. Ya. Maka bangun ya. Kalau sudah digitukan nanti bangunnya gampang. Jangan-jangan ibunya masih tidur, bapaknya masih tidur, anaknya yang bangunin kita. Ya, kenapa? Dia sudah paham itu, seperti itu. Makanya, lagi-lagi saya katakan, kita harus kreatif di bulan Ramadan ini. Ya, bikin spanduk. Kita kan masalah bikin spanduk nyewa. Ya.
Kita pesan yang 65.000, yang 100.000 sama. Cuman kadang-kadang mohon maaf saya ngeliat spanduk-spanduk itu bagus ya buat syiar. Tapi kadang-kadang kita tidak punya misi, sekedar tempel saja di rumah, ya. Mari dengan berpuasa kita tingkatkan amal ibadah. Ya, dipoto taruh keluarga. Kalau saya tidak, Bu, mohon maaf. Saya tidak begitu. Masuk Ramadan, saya kumpulin anak-anak. Nah, yuk kumpul. Semalam saya kumpulin tuh. Sauki, karena masih di pesantren masih 2 belum pulang ya. Yang kebiasaan lama. Marwah, besok mau puasa. Apa cita-cita kamu? Awak mau ngapalin Quran Abi. Berapa juz kira-kira? 5 juz. Oke, catat. Ya. Soki mau ngapain? Soki mau belajar pidato di bulan Ramadan. Oke, catat. Ya. Yang ketiga, Said mau ngapain? Mau ngapalin Quran 1 juz. Catat. Jeda mau ngapain? Mau jajan. Catat aja mau jajan ya, bocah ya kan sama TK. Tulis di spanduk, tulis. Ada gambarnya masing-masing, di gambar keluarga. Marwa ingin hafal Quran 30 juz. Di spanduk yang kita pesan. Soki ingin menghafal Quran, ingin belajar pidato. Said ingin menghafal Quran 2 juz. Zeda ingin jajan. Catat aja udah. Ya. Nanti pas masuk Ramadan ingetin. Nah, lihat spanduk. Marwa, kakak lihat itu. Apa tuh? Itu cita-cita kamu. Ayo, please, baca dong. Harus begitu. Kenapa? Kalau tidak diingetin, mohon maaf ya, kita mohon maaf, pasang spanduk, begitu aja taruh, gitu kan. Artinya apa? Los lagi. Baca sampai khatam 1 Quran, nggak nyampe, ya kan? Apalagi punya niat sampai 3 kali, sampai 10 kali, nggak nyampe. Apalagi sampai tahap tadaburi, nggak nyampe juga. Kenapa? Karena nggak punya misi kita. Berjalan Ramadan begitu saja. Ya, artinya yang seperti ini tadi saya katakan, seperti orang lari maraton. Ya, maka tahun ini tanamkan Bunda. Ya kalau bahasa saya Allah mapaksakan, dipaksain aja udah. Ya, dipaksain. Kenapa? Kita masih muda. Nih, ibu-ibu masih muda, ya kan? Paling usia dengan saya 40 ya, 40 sampai 45 ya. Masih muda. Kalau tahajud hanya 2 rakaat, Bunda masih muda, ayah masih muda. Ya, tambah dong 2 rakaat lagi. Nanti kalau sudah terbiasa, masalah jadi habit strength, jadi kebiasaan kita. Begitupun puasa. Ya, jadi kebiasaan kita. Anak pas masuk Ramadan nggak usah dipaksain lagi bangun sahur. Jangan udah bangun duluan. Masya Allah. Ya, saya merasakan banget, Bunda, mohon maaf tidak ujub kalau Sabtu Minggu itu keluar kuliah subuh. Masya Allah. Saya sudah bilang sama istri, Mi, bangunin ya, anak yang ketiga. Ya oke, Bi. Pulang sampai rumah jam 6:30 atau jam 7. Anak itu lapor. Bi, abang yang azan. Allahu Akbar. Hebat abang. Terus apalagi abang yang lakukan di masjid? Abang yang qomat. Wow, keren. Terus apalagi? Abang jadi imam. Wah, semua abang jadi imam. Iya. Abang yang baca walad dolin. Wow, keren. Yang jawab amin, abang juga. Lah, abang sholat di mana? Abang sholat di rumah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Daripada enggak pernah sama sekali sholat anak kita. Kan kita gini, Bu, ya. Mohon maaf, kadang-kadang anak masih TK, anak SD, suka apa ya? Kalau bahasa saya, suka kasihan gitu ya. Kasihan, belum masih capek atau segala macam, dia masih lelap, jangan dibangunin. Salah, jangan begitu. Analoginya sederhana, ketika ibu anaknya punya kamar, kemudian dikasih AC biar tidurnya nyaman. AC-nya kebakaran. Kira-kira bagaimana Bunda menyelamatkan anak ibu? Pasti teriak kan? Nah, kebakaran. Bangun, nak, bangun. Nggak bangun juga, gimana reaksi ibu? Pasti ditarik tuh. Bangun, nak, kebakaran. Kenapa? Api semakin besar. Itu nyelamatin api dunia kayak begitu. Bagaimana kita menyelamatkan anak kita dari api neraka? Ya. Maka benar kalau Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu ya dan anak-anak kamu dari api neraka. Jaga diri kita dari api neraka. Paksakan itu. Maka saya katakan, masuk Ramadan doa yang paling tokcer udah Allah mapaksakan. Allah mapaksakan. Baca Quran Allah mapaksakan. Ngasih sedekah Allah mapaksakan. Apalagi ngasih takjil Allah mapaksakan. Ya, kan analoginya sederhana. Ketika anak Bunda ayah sini ya sakit, ya, kemudian datang ke dokter, Pak dokter anak saya sakit, coba dicek dulu, oh demam, dikasihlah obat, ibu diminum ya sehari 1 kali, ya kan 1 kali. Nanti pas setelah 3 hari datang lagi ke saya ya, oke Pak dokter, pas 3 hari masih demam, datang dokter, Pak dokter masih demam, coba saya cek lagi. Oh, apa yang ditambah Bu kira-kira? Yang ditambah apa kira-kira buat anak kita? Ayo, yang ditambah apa dari obatnya itu? Yang ditambah? Dosis. Pinter dosisnya dari 1 kali ditambah 2 kali, bahkan bisa jadi 3 kali, sehari 3 kali ya seperti itu. Akhirnya besok sembuh. Begitupun juga kita di bulan Ramadan, tambahin dosisnya. Bagaimana dosis buat anak? Janjikan reward dan punishment buat anak kita. Nah, yang selesai
ngapalin Quran. Nah, yang selesai puasa Ramadan 30 hari, Bunda janji, Bunda akan kasih duit, yaitu 5 juta. Pernah nggak kayak begitu? Nggak pernah kan? Iya, nggak pernah. Orang Bunda juga mikir, 5 juta capek deh, gaji bapaknya nggak sampai segitu. Coba sekali-kali bikin target seperti itu. Ya, saya pernah, Bu, ngomong sama istri, bener nih. Mi, kalau nih anak hafal Quran, nanti Umi, kalau Abi punya rezeki, Abi berangkatin umroh. Alhamdulillah sampai sekarang, Bu, belum berangkat umroh. Kenapa? Belum ketemu rezekinya. Tapi lihat semangat dia itu ya, mendidik anaknya, subhanallah, sampai nyanyi-nyanyi segala macem. Ya, kalau bikin RPP kan guru TK pasti nyanyi ya. Pasti begitu. Nanti ya ketiban pulung suaminya tuh, saya tuh. Ya, bikin tentang tema lebah, nyanyi lagu lebah. Ya, pas nyanyi lagu lebah, Masya Allah, pasti tanpa bicara saya mengatakan, ayo Bi, terangin lebah dalam Islam. Oh, tenang nih, ada lebah dalam Islam. Ada surat An-Nahl. Sini nak kumpul sama Abi. Abi mau cerita tentang lebah. Lebah itu, teman-teman, anak-anak sekalian, dia binatang yang santun kalau tidak diganggu. Dia makan yang baik-baik, menurutkan yang baik-baik. Ya, tapi kalau diganggu, jangan coba-coba. Nah, kamu harus seperti lebah. Kata Nabi, al-mu'minu kan nahl. Orang beriman seperti lebah. Oh gitu ya, Abi? Iya, harus begitu. Makan yang bagus. Kata saya, hebat Abi. Semalam istri saya bikin RPP nyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Saya bingung alias puyeng, Bu. Emang ada ayat Quran tentang cicak? Surat cicak kagak ada kan? Kalau An-Nahl, An-Naml itu kan ada. Dia nyanyi itu. Cicak-cicak di dinding, riang-riang merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Saya meriang, Bu. Masya Allah, istri saya nyanyi cicak-cicak dinding. Nggak ada surat tentang cicak. Ya, kumaha iya dengerinnya. Tapi karena saya guru, harus kreatif. Kata istri, ayo terangin cicak dalam Islam, Abi. Emang Abi bisa? Wah, gampang nih. Sini nak, pukul lagi. Ayo Abi terangin. Emang bisa Abi nonton cicak? Oh, gampang. Coba lihat lagu itu, nak. Coba nyanyi lagi bareng-bareng. Cicak-cicak di dinding, riang-riang merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekarang Abi mau tanya, kamu udah apa lagu itu? Iya. Coba, cicak itu nyari rezekinya gimana? Syaratnya apa? Diam, Abi. Terus merayap. Berarti SOP cicak nyari rezeki, diam dan merayap. Nanti cicak yang dapat apa didatangin oleh Allah rezeki itu? Coba lagu terakhir baitnya gimana? Datang seekor nyamuk. Oh, berarti rezeki yang datang dong. Iya, maka SOP cicak nyari rezeki adalah 2. 1, diam. 2, merayap. Nggak boleh berisik ke cicak, apalagi lari maraton. Pasti jatuh seperti itu. Oh gitu ya, Abi. Nah, inilah kita. Ya, Abi, Umi, nyari rezeki harus yang halal. Sebagaimana cicak SOP-nya dilakukan. Harus yang halal. Abi harus nyari yang halal buat kamu. Kenapa? Biar kamu gampang menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sesuap saja masuk barang haram, Masya Allah. Kullu lahmin nabata minal haram. Setiap satu suap masuk ke anak kita, ke istri kita, ke anak kita, ke suami kita, keluarga kita, wannaru aula bih, maka neraka berhak baginya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini makanya, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga ya diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maka yang pertama nanti pas kita lakukan, kita kumpulin anak kita dulu. Tanya targetnya, kamu mau apa Ramadan? Ya, kalau masih bilang nggak tahu Bunda, paksakan. Ayo mau apa Bunda? Kamu harus punya lebih hari ini. Tahun ini 1442 harus lebih. Kalau selama ini nggak apa juz 30, pokok target harus berjuz 30. Paksaan. Bisa? Bisa Bunda. Pantau habis itu. Ini kan mohon maaf ya kalau udah begitu di awal lepas ininya lepas lagi. Akhirnya pas habis lebaran ya begitu lagi. Maka sekarang darinya bagaimana kita tadi itu saya katakan. Bagaimana kita ya? Maka yang pertama disiapkan adalah diri kita sendiri, terutama orang tua, para guru. Kalau guru sinergi dengan orang tua, nanti akan chemistry itu akan masuk kepada murid. Bu Eva, nggak di mana-mana Bu Eva, benar ya. Kita masih kekurangan siswa, ya nggak SD, nggak TK, semuanya rata. Termasuk kami di Al-Qalam pun masih kurang 1 kelas lagi. Nggak apa-apa, emang begitu lagi judulnya. Tinggal kita usaha aja sekeras mungkin, sepaksa mungkin, dipaksakan cari murid, datang ke TK, datang ke silaturahmi, ya. Bikin sosmed segala, bikin gebrakan yang berbareng, nanti akan datang sendiri bagaimana cicak itu datangkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pancing Allah dengan usaha kita. Kalau di sini saya yakin ya keluarga besar Dewan Sekolah SID, TK dan SD itu kompak, Masya Allah. Kau usah susah-susah nyari murid. Ya,
Masing-masing bergerak, nanti akan datang sendiri. Tadi Bu Eva katakan, sayang ada gedung tuh masih kosong. Maka yuk sama-sama kita gerakkan. Dengan apa? Banyakin kegiatan seperti itu. Itu ya. Maka pas sahur datang itu, siapkan. Ntar malam atau besok malam pas menjelang sahur, Ibu sudah siapin panci yang pertama. Bapak siapin penggorengan, dan anak-anak mudah-mudahan siapin yang namanya itu sodet. Nyanyi bareng-bareng. Ya, berani Bu? Mau nyanyi bareng-bareng? Malam-malam, ntar jam 3, bangunin anak-anak. Berani nggak? Berani. Bener nih ya, nanti saya kontrol ya. Ibu tinggal di mana? Jam 3 saya keliling bener. Ya. Gak apa-apa, ya, bikin keberatan loh sekali-sekali loh. Ya, jangan puasa, enak kamu bangun makan tidur lagi. Jangan, sayang loh. Sayang ya. Sayang gitu. Saya sih nggak sih sayang, waktu itu sayang terbang begitu saja. Harus punya target. Ya. Harus punya acuan. Kenapa kalau nggak begitu? Los lagi. Ramadan kemarin, Ramadan sekarang sama juga. Maka saya pesan pas bangun sahur, Ibu dan Bapak nyanyi. Kita komitmen sama ayah. Ayah, aku udah berceramah Pak Yusuf. Entar pas malam pertama sahur kita harus nyanyi. Nyanyi apa? Terserah ayah. Ayah bisa lagu apa? Lagu judi. Wah, jangan lagu judi. Itu mah Oma Irama, kagak cocok. Ya, lagu puasa. Gimana? Ngarang ayah. Akhirnya ayah yang berpikir, gimana ya lagu puasa? Oh iya, akhirnya ketemu lagu. Sahur. Ya. Iya. Ya, tentang puasa sahur. Nah, pokoknya intinya itu ya. Kalau sahur tentang puasa macam. Akhirnya bapaknya kreatif tuh bukan begitu ya di pasar sama istrinya. Ayo paksain bapak bikin. Akhirnya ngarang dia tuh, ya bikin lagu. Jadi lagu. Ah bunda aku sudah punya lagu buat puasa anak kita karena Allah. Gimana ayah? Langsung ayah nyanyi sendirian sebelum perhatiin ke anak-anak. Dia nyanyi dengan semangat. Kenapa? Dia ciptakan lagu itu sendiri. Kreativitas dari suaminya dia nyanyi. Bukan karena ayahku aku berpuasa, bukan karena ibuku aku berpuasa, bukan karena guruku aku berpuasa, tapi karena Allah aku berpuasa. Ibu juga punya, nyambung ke ibunya. Ramadan, alangkah indahmu. Puasa taraweh itu amalanmu. Jangan lupa sahur, itu barokahmu. Ramadan, ku rindu kamu. Oh ye, mari kita berpuasa. Wah, itu anak itu senang. Belum move on juga, nyanyi lagi ibu, nyanyi aja nggak apa-apa. Namanya TK, SD, ya kan? Ya, nyanyi ibu. Puasa itu asik-asik, asik-asik di rumah. Kita ada keluarga. Sambutlah dengan gembira, balasannya surga. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, belum move on juga, nyanyi lagu, pakai lagu, yaitu lagunya siapa? Yang pemain sinetron yang main sinetron Bu, lagu siapa saya lupa tuh? Saya nggak hafal kalau gitu ya. Dari ujung timur sampai ujung barat puasa itu wajib. Dari kakek-kakek sampai anak kecil puasa itu harus. Marilah kita berpuasa. Jawab, boy gitu. Marilah kita berpuasa. Jawab. Hai. Hei, lemes. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak, ajarkan ia berpuasa agar dia tahu faedah puasa. Hidup jadi berkah. Oh. Wah, saya yakin Bu kalau ibu bapak kayak begitu Bu. Benar-benar. Ibu jadi artis, bapak jadi artis di mata anak kita dan hidupnya jadi kreatif. Ih, bapak pintar banget ngarang lagu, ibu ngarang juga. Subhanallah. Padahal nggak ada genetik artis ya, tapi ngarang lagu. Aku kayak begitu, masya Allah. Ya, anak saya Bu, mohon maaf, yang keempat itu kalau saya ceramah, dia suka perhatiin Bu. Saya ngajar Zoom itu perhatiin. Sampai apa yang saya ceramahkan dia apa, ya? Nggak diajarin, dia kayaknya auditori itu, sering mendengar. Kemarin pas dari Zeda yang kan Ibu bisa ceramah, bisa aku Abi, coba ceramah, masya Allah, kaget di rekaman saya ada, ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat. Yang hadir peot-peot, yang tidak hadir diurut ma'erot sambil makan tahu gejrot, bunyinya cocot-cocot. Nggak apa-apa. Nama juga bocah. Ya. Maka, yuk please ya. Bahwa nanti menjelang sahur, Bapak Ibu siapin apa Bu yang pertama? Siapin
Panci. Pinter Panci. Yang kedua siapin? Codet. Codet. Gorengan. Sutil. Ngapain? Kalau disuruh bangun tidur mulu, bukan begitu. Nyanyi sepakat. Harus Bu ya, lakukan. Sama suami nanti di awal terawih ngomong deh. Ya, ngomong. Kalau bisa suami yang ngomong. Bunda, mau nggak gaji naik? Nanti THR ayah lebihin. Kenapa? Yuk kita harus punya amalan-amalan yang lebih nih bulan Ramadan. Terutama buat anak kita. Yuk. Ya, standar spanduk kan udah ya, spanduk, bikin target, punya misi segala macam dipajang. Berarti setelah itu apa? Aplikasinya kita nih untuk sebagai pendorong anak kita, ya. Akhirnya sepakat, udah nanti jam 3 Bapak Ibu bangun sampai 1 RT bangun semua. Kenapa? Karena Bapak Ibu nyanyi dengan panci. Ada apa Bu? Enggak, saya lagi bangunin. Masya Allah. Ibu punya makanan? Enggak ada. Oh, ini ada rendang nih. Akhirnya dapat rendang Ibu. Ibu nggak usah masak, nyanyi aja. Nanti ada nganterin rendang, ada nganterin buat sahur. Tiap hari pas buka juga begitu. Nyanyi aja udah Bu. Ya, pukul lagi, ya nyanyi lagi. Puasa itu asik, ya. Di mood ya, Islam banyak teman, banyak. Bu, ada apa Bu? Lagi nyanyi, mau menjelang buka. Ibu ada makanan? Enggak ada. Didatengin korma 2 kilo, didatengin bakwan lontong 2 kilo. Masya Allah, ya. Ya, saya pesan Bu ya, kalau beli lontong jangan yang 2003, ya. Ini kebanyakan ibu-ibu nyari lontong 2003. Mohon maaf, sekarang 2001. Nanti yang 2003 tuh basi, nggak enak rasanya, ya. Sampai jauh-jauh ngabuburit sampai maghrib nyari lontong 2003. Itu yang pertama Bu ya, kita harus kreatif, ya. Yang kedua, ketika berbuka, ya disunahkan makan yang manis-manis. Ajarkan itu, ya. Walaupun ini kias ya, kias, karena tidak ada hadis yang manis-manis buka, tapi ini mengkiaskan betapa Rasul itu buka dengan yang manis-manis. Dalam satu hadisnya, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat. Rasul itu buka itu pakai rutobat. Apa rutobat itu? Yaitu korma. Qabla ayyusoliyah, sebelum salat maghrib. Rutobat itu korma muda ya Bunda ya. Fa'ilam takun rutobat, apabila tidak ada rutobat, tidak ada korma muda, ya sekarang jarang korma muda itu ya. Ya, fa'ala tamarot, maka Rasul buka pakai tamarot, tamrun, itu korma yang sudah matang. Nih kalau sekarang apa ya, korma yang matang legit, sukari lah model gitu ya, model sukari itu ya. Fa'ilam takun hasa, apabila tidak ada, maka cukup dengan air. Asawatin min ma'in, cukup dengan air. Tapi saya yakin ibu nggak mungkin buka pakai air ya. Karena insya Allah kalau buat buka puasa kita udah siapkan. Tapi aja dengan kita. Nah, tubuh kita pas buka lagi butuh energi. Ya, yang dibutuhkan itu adalah yang manis-manis. Rasul itu buka pakai rutobat. Apa Bi rutobat? Rutobat itu adalah korma muda. Karena nggak ada mungkin atau jarang ya. Maka kita pakai korma, yaitu tamarot. Apa tamarot itu? Korma yang sudah matang. Mau sukari, mau aja, terserah ibu. Ajarkan itu, biar apa? Biar dia tahu sunnah Rasul. Ya, oh gitu ya, Bi? Iya. Terus kalau nggak ada lagi, pakai air aja. Ya, air yang manis, boleh teh. Makanya, Bu, mohon maaf, saya mau tanya. Ada nggak orang Jawa di sini? Ada? Genetik orang Jawa ada di sini? Orang Jawa Solo, Jogja? Ada, Bunda ya? Pasti ada ya? Nah, nih, Bu Retno nih. Bu Retno, namanya Retno, biasanya orang Jawa ya. Bu Retno, tolong klarifikasi saya. Saya sudah nanya sama mbah-mbah orang Jawa dulu ya. Mohon maaf nih ya. Termasuk Wali Songo saya baca kitabnya. Bahwa orang Jawa dulu, terutama Jogja, Solo yang kalau ngomong itu Masya Allah adem banget gitu ya. Ya, bapaknya pulang, Bu, belum gajian. Alhamdulillah, nggak apa-apa ayah. Oh, itu orang Jawa. Tapi kalau orang Betawi, mak belum gajian. Bego lu. Dibego-begoin. Masya Allah. Ya, maka contohlah orang Jawa nih. Prinsipnya itu masalah ditabrak motor, kaki pincang satu, alhamdulillah nak masih ada kaki satu. Besok kita ditabrak lagi, alhamdulillah nak tangan masih ada. Begitu terus orang Jawa. Maka saya pakai prinsip orang Jawa, karena saya lama di Jawa di Gontrot itu. Ini orang Jawa ya, nanti Bu Retno dalam klarifikasi. Orang Jawa dulu Bu, kalau buka pakai 3 makanan. Dan itu filosofinya bagus sekali. Ya. Yang pertama, dia buka pakai kolak. Saya bertanya-tanya sama mbah-mbah di Jawa, "Mbah, kenapa harus pakai kolak?" Dia katakan, Ustaz Yusuf tahu nggak? Kolak itu dari bahasa Arab. Hah? Dari bahasa Arab? Saya nggak ketemu kamus mana, kamus munjid, kamus mampiunus, nggak ada kolak bahasa Arabnya. Ternyata orang Jawa itu suka nyerempetin, Bunda. Ya, kita kenal kata gafura ya. Ternyata dari kata gofuro, ya kan? Itu ajaran Wali Songo ya kan? Yang masuk itu harus istighfar, diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, ternyata kolak itu dari bahasa Arab diselempetin dari kata kholako. Apa arti kholako? Kholako itu yang menciptakan. Maka ketika dia buka, ya, kolak itu kan manis. Karena dulu mungkin korma itu jarang ya. Seperti tidak sekarang. Sekarang mau pesan online juga ada ya. Di zaman Wali Songo belum ada. Maka yang diidentikan, dikiaskan dengan kolak.
ketika dibuka, Allah malakasumtu wabika amantu wa ala rizqika aftaltu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih kau sampaikan usahaku ketemu bulan Ramadan. Kau ciptakan aku ke bulan Ramadan, maka sengaja saya makan kolak. Agar apa? Agar aku ingat engkau yang menciptakan aku. Dari kata kolak, yaitu kholaqo. Masya Allah. Filosofinya, kolak menggambarkan ingatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau pas buka, mohon maaf makan asinan. Kira-kira yang terjadi apa, Bu? Masya Allah. Belebok perut kita, ya kan? Ya, yang ada mohon maaf nih, Batman nanti ya, seperti itu. Habis makan kolak, makan apa lagi, Mbak? Lihat Yusuf, tahu nggak? Orang Jawa itu dulu setelah makan kolak, dia makan ketan. Apa tuh ketan? Ketan dari bahasa Arab. Ah, masa sih, Mbak, dari bahasa Arab? Iya, benar. Saya nggak ketemu di kamus ya, ketan dari bahasa Arab. Ternyata lagi-lagi diserempetin. Ketan itu dari kata khotoan. Apa, Bu? Khotoan artinya coba. Khotoan. Ayo. Yang tahu dapat bonus dari Pak Yusuf nih. Ketan dari kata khotoan diserempetin. Ayo. Mbak Retno atau Bu Retno, apa arti khotoan? Khotoan jadi ketan. Ayo, bonus dari Pak Yusuf benar nih. Ntar Pak Yusuf kasih nih. Nggak tahu, Pak. Masa nggak tahu orang jawab nih? Bonusnya ini ya, Panci sama Codet buat nyanyi pas sahur pertama. Bener nih. Bisa udah izin sama istri. Ya. Ayo yang tahu. Khotoan itu bahasa Arab, tapi diserempetin semua dia jadi yaitu apa? Jadi ketan. Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Alhamdulillah aman. Panci dan Sodet tidak keluar hari ini. Ya. Nah, ketan itu ya dari kata khotoan artinya apa? Sesuatu yang salah. Something wrong. Maka kita buka, ya Allah terima kasih sengaja aku makan kolak agar aku ingat engkau yang menciptakan aku. Kolakul insana min alaq, ya kan yang menciptakan kolak itu. Maka sengaja aku makan kolak. Tapi ya Allah, aku mengakui sebagai orang tua banyak salah sama anak-anak saya. Banyak salah saya sama suami, banyak salah saya sama istri, banyak salah anak sama orang tua salah. Maka sengaja aku makan ketan biar aku ingat kesalahan-kesalahanku. Subhanallah. Ketan mengingatkan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika itu. Masya Allah. Makanya ajaran Nabi itu di akhir Sya'ban apa tuh? Minta maaf, ya kan? Menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Maka salafus saleh dulu ditanya, ya ditanya tuh. Su'ila ahadus solihin. Orang dulu tuh ditanya, ya. Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Bagaimana cara kamu menyambut bulan suci Ramadan? Lihat orang-orang dulu, salafus saleh dulu mengatakan, qala makana ahadum minna yajra'u ala istiqbalir Ramadan wa fi qalbihi dzarata haqqin ala akhihi. Maka katanya apa, Bu? Tidak satu pun dari kami yang berani menyambut bulan suci Ramadan sedangkan dalam hatinya masih ada yaitu sifat dengki seberat biji atom kepada saudaranya. Masya Allah. Makanya nanti di hari Sya'ban, kalau sekarang 27 Sya'ban, besok 8, 30 Sya'ban, mulailah kita minta maaf sama istri kita, minta maaf sama anak kita. Akuin aja, Bu, kesalahannya. Jujur aja nggak apa-apa. Ayah, mohon maaf, ada apa Bunda? Maafin Bunda ya. Kata ayahnya, kata ibunya, Bunda banyak salah. Oh, Bunda mah nggak punya salah. Bunda didik anak, ngajarin ngaji, bimbing sholat, nyetrika, ngepel, intinya menjadi ibu rumah tangga yang sangat baik. Bunda nggak punya salah. Ya, Bunda punya salah. Apa Bunda salahnya? Bunda boleh ngaku nggak? Boleh kok. Kan besok masuk Ramadan. Bunda kemarin, ayah tahu nggak? Pas ayah lagi mandi, ayah dompetnya berantakan. Oh, jadi ibu yang ngambil duit bapak? Iya. Marah nggak kita suaminya kalau kita jujur? Pasti enggak. Nggak marah. Nggak marah, bener. Kenapa? Karena kita jujur. Kita jujur. Bapak juga itu ngakuin. Bunda, ayah mau minta maaf. Banyak salah sama Bunda. Kita ngomong, ayah nggak punya salah, nyari rezeki, berangkat sebelum subuh, anak masih tidur, pulang habis isya, anak masih tidur, ayah cakep, jadi imam yang terbaik buat keluarga kita. Ayah punya salah, Bunda, boleh nggak ayah jujur? Apa ayah? Ayah pernah dapat arisan 3 juta, nggak ngomong sama Bunda, kasih sama ibu Bunda. Kira-kira kita marah nggak, Bu? Bu, kita marah nggak kira-kira? Mbak Reto marah nggak kalau suami gitu? Hah? Wah, ayah nggak jujur nih ya. Tadi Bunda ayah nggak marah. Masa Bunda sekarang marah? Bunda sekarang Ramadan. Akhirnya apa? Mohon maaf. Ibu pelukan, ayah peluk buah. Masuk. Saya katakan lebih mesra daripada hubungan intim ibu dan bapak. Masya Allah. Kenapa? Karena apa? Mengakui kesalahan kita. Rontok dosa kita. Sambil nangis. Ayah, terima kasih ya. Jadi imam yang terbaik buat ibu dan anak-anak kita. Ayah, subhanallah.
Ibu salut nikah sudah hampir 20 tahun. Tidak ada pernah marah sama ibu, apalagi sama anak. Ayah juga ngomong, ibu, ayah juga minta maaf. Ayah salut sama ibu, Masya Allah. Tiap pulang, ayah nanya, Bu, masak apa? Terserah. Ya. Pulang kerja besok, Bu, masak apa? Terserah. Sampai ayah, Masya Allah, makanannya makanan terserah semua. Dan dengan makanan terserah, ayah bisa makan sate Padang. Ayah bisa makan daging ayam. Kenapa? Karena masakan ibu terserah semua. Kalau ibu masak pulang, Pak, masak ibu masak sama apa? Sama nasi goreng. Besok pulang tanya, sama nasi goreng. Masya Allah, Bunda setahun, Masya Allah, makanan nasi goreng, emang nggak bisa masak, apa gimana ya? Masya Allah. Tapi kalau istri ngomong kayak begitu, tuh istri saya banget. Masya Allah. Ya, istri saya banget, ya. Mi, buka pakai apa hari pertama? Wih, Masya Allah, senang semua. Bi, hari pertama keren. Apa? Lontong dan bakwan. Wow, itu makanan wajib kita kan. Kita hormatnya orang Indonesia ya kan. Orang Indonesia bulan puasa pasti lontong bakwan. Nggak apa-apa. Bismillah. Kita baca doa, ya, makan utuh nikmat banget. Dan itu kenyang. Dan saya langsung ceramah tarawih. Ya, besok pulang lagi, Mi, buka sama apa? Biasa, Bi, langganan kita lontong bakwan plus ada risol dikit. Alhamdulillah, ada plusnya risol. Walaupun gorengan-gorengan juga. Hari ketiga, biasa Bi, langganan kita, plus kolak. Besok hari keempat saya nggak pernah buka di rumah. Saya keliling ceramah di mana-mana gitu. Kenapa? Masakannya banyak. Mendingan Umi ngomong terserah aja daripada begitu. Itu kita peluk istri kita kita merangkul, kita nangis, Masya Allah, itu marhaban, lega kita. Ya, makanya mereka makan ketan. Dan jangan lupa juga, ibu, bapak, ke anak minta maaf juga. Akuin saja. Jujur saja. Nah, maafin Bunda ya, Bunda suka bawel, tapi Bunda yakinlah kalau Bunda bawel itu buat kebaikan kamu, tapi kamu pernah nangis sama Bunda tuh ngomongin, bahkan Bunda pernah cubit kamu, maafin ya nak. Pasti anak akan mengatakan, nggak apa-apa Bunda, kan Bunda capek ya, sudah membantu membajarkan kami, nyuci, Rizka segala macam. Hanya kita peluk anak kita nangis, hanya masuk Ramadan, marhaban, Masya Allah. Ya, dia makan ketan, filosofinya adalah mengakui kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, yang terakhir, orang Jawa itu makan apa? Makan kue apem. Apa sih kue apem itu, Bu? Saya nggak ngerti kue apem. Kue apem, pernah dengar sih? Itu ya, apa? Yang pakai kelapa itu, Bu ya? Yang manis-manis itu ya, apem ya? Ya. Saya tanya lagi, Iya, Mbak. pakai kelapa. Iya ya, yang bulat-bulat itu ya apem ya. Apem dari mana? Sama Pak Yusuf, dari bahasa Arab. Masa sih? Iya, ternyata lagi-lagi diserempetin. Dari kata afun, yaitu maha pemaaf. Makanya disunahkan di akhir Ramadan itu doa Nabi ya kan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami, fa'fu anna, maafkan kami semua. Masya Allah. Ya, lihat Bu. Dari kolak mengakui Allah ciptakan kita, ketemu Ramadan Allah ciptakan kita tidak wafat. Kemudian setelah itu kita mengakui, kita makan ketan, mengaku kesalahan kita. Maka pantas kalau Nabi katakan di kedua itu al-maghfirah, ya, 10 kedua al-maghfirah. Yang pertama rahmat, maghfirah, ikun minanar. Yang ketiga al-afu. Apa itu al-afu? Gambarnya ikun minanar, dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Allah sudah maafkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Kolak, ketan, apem, filosofinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok mohon maaf saya anjurkan sama ayah bunda di sini, buka puasa pertama kita beli serbuk kolak, yang kedua kita beli ketan, yang ketiga kita beli apem, ya. Kalau tidak ada pesan sama saya, ya online nanti saya kirimkan seperti itu, ya. Wah, Pak Yusuf jualan nih, enggak, ya. Artinya ajakan itu punya filosofi tersendiri ya seperti itu. Nah, itu Bu ya. Maka masuk malam, ajarkan taraweh, ya, ajarkan taraweh. Apa tuh taraweh? Taraweh itu sholat malam nak. Rasul suka lakukan, ceritakan sejarahnya. Bagaimana Rasul pernah lakukan? Itu 11 rakaat. Tapi karena banyak yang ngikut aja Rasul tidak jadi sholat taraweh di rumah. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, ya, 23 rakaat. Ya, kenapa? Karena Rasul kalau tiap malam taraweh nanti jadi wajib, nah oh gitu ya. Terus ayah sholat taraweh mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid ya nak. Ajak anak kita pakai pakaian terbagus, siapkan uang infaknya kalau trauma lewat, dia apa? Ngajaran kebaikan, an'afan mudah apa? Dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ayah bunda, kita di bulan Ramadan ini doa terbaik buat kita, mohon maaf nih buat saya ya, Allahumma paksakan, ya Allah paksain semua, paksakan istri kita. Kenapa? Karena ad-din itu dari kata dana ya dinu dain, itu artinya memaksa. Kita di Ramadan dipaksa oleh Allah untuk berpuasa. Masuk Lebaran dipaksa untuk puasa Syawal. Yang punya rezeki dipaksa kita untuk pergi haji.
Yang punya duit dipaksa untuk bayar zakat, baik zakat mal, zakat profesi segala macam, ya seperti itu. Yang sholat malam dipaksakan untuk bisa sholat malam qiyamul lail 11 rakaat seperti itu. Maka benarlah kalau Nabi mengatakan, yaitu dalam satu hadisnya, bahwa orang beriman itu adalah orang yang cerdas, ya kan? Al-mu'minu al-kayyisu mandana nafsu wa al-kayyisu mandana nafsu wa amila lima ba'da. Orang cerdas adalah mandana, dana itu memaksa, dari kata dain, ya. Memaksa apa? Yaitu memaksa nafsahu untuk menyetop nafsunya, wa amila lima ba'da. Kemudian dia memprepare amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Pada intinya, yuk mulai sekarang kita harus punya visi, harus punya tujuan, ya, harus punya target dan goal yang jelas buat anak kita khususnya. Tanya nanti, ya, masuk kamar, udah kumpulin aja, nggak usah malu-malu, ya. Pak, saya nggak bisa ngomong aja. Suruh ibunya ngomong. Kalau ibu kan 22.000 kata sehari, ya. Kalau ayah cuma 2.000. Makanya mohon maaf, wajar kalau istri suka cerewet. Kenapa? Fitrahnya begitu, ya. Istri saya, Bu, kalau ngomong, Masya Allah, saya ngomong semeter, dia ngomong 12 meter. Ya, mau berangkat ceramah udah di WA, baru di motor di WA, dia udah sampai mana? Baru mau jalan udah di WA. Nanti pas sampai depan ceramah buka, Masya Allah ada 200 WA istri saya. Artinya emang begitu. Maka panjangnya WA istri harus sepanjang kita juga balasnya. Kan ayah itu simple. Bi, udah makan belum? Belum. Gimana kabarnya Bi? Misalnya lagi kerja tugas di Surabaya, baik. Begitu doang. Karena memang fitrah laki-laki itu simple, konkret. Kalau kita kan kagak, kita detail istri itu. Maka suami harus seimbang. Ketika istri membaca WA panjang 10 meter, maka suami wajib balas WA itu panjangnya 10 meter. Biar apa? Biar merasa istri kita dihormati. Ya. Maka yuk, yang pertama, jalin kekompakan, suami istri, ayah bunda, masuk Ramadan, kumpulin anak kita, tanyakan visi dan misinya, tanyakan target-targetnya. Tempel bikin spanduk, taruh depan rumah. Biar orang tahu, wow, itu kan syiar lagi tentang, Masya Allah, tetangga keluarga Bu Retno, anak yang pertama ingin hafal 30 juz, yang kedua ingin menjadi ahli pidato, yang ketiga ingin bisa baca Quran, Allahu Akbar. Itu menjadi pemicu orang lain untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang bisa sampaikan pada hari ininya. Kenalkan semua itu Ramadan pada kita. Ya intinya tadi, kalau saya sih paksain udah. Harus Ramadan ini harus tahun beda, sangat beda. Kenapa? Saya paham lah bagaimana kita ketika Zoom belajar, Masya Allah. Hanya 2, 3, 5 menit, habis itu main game. Ayo jujur aja, ya kan? Main game. Gurunya ngajar, teriak-teriak, anaknya tidur. Ya kan? Dan itu saya lihat juga, anak saya sudah seperti itu. Kadang saya rekam, Masya Allah, nak, guru kamu teriak-teriak ngajar gitu ya. Dengan fasilitas laptop segala macam, ya, audio dipasang, kamu tidur, malah, ya. Maka mulai saat ini, HP, ya, HP ibu taruh. Ibu ambil. Ya, ambil tuh, paksain. Lagi paksain, ya. Maka target itu harus tercapai. Nah, mohon maaf, selama Ramadan ini HP Abi atau Umi ambil. Kalaupun main kasih waktu durasinya. Silakan habis zuhur ya 10 menit, habis asar 10 menit. Jadi singkat cerita, kalau kita bagi termin hanya satu hari hanya setengah jam. Kamu bagi 10 menit pertama, 2 dan 3. Dengan demikian maka hak dia pun bermain tetap dapat. Dan insya Allah visi mereka, niat mereka, tujuan mereka akan dapat goalnya kalau kita bimbing terus sampai menjelang Idul Fitri. Ini saja ayah bunda, tidak perpanjang kalam. Saya harus siapkan lagi untuk ceramah yang berikutnya. Tapi insya Allah di rumah di perumahan kami ada penceramaan nanti habis asar ada takbir Ramadan. Kebetulan saya juga diminta untuk ceramah. Ini saja pada intinya. Yuk sama-sama kita tancapkan, kita paksain diri kita untuk mendidik anak kita menjadi generasi robani, terutama di kalangan yaitu keluarga besar Islam terpadu, mutiara Islam. Ya, mudah-mudahan cita-citanya muridnya dibanyakin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu yaitu apa? Kepaksaan kita untuk sama-sama kita membawa misi Islam. Kenapa? Ketika ibu cari murid masuk mutiara Islam, ajarannya Islam, maka ibu sudah dapat bagian pahala. Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Masya Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana Nabi katakan sama Ali, ya Ali, ya kamu bawa di ayah dia rojulan wahidan, kamu ajak satu orang, ya untuk ikut kepada Islam yang benar. Khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada yaitu ontak merah. Ibu tahu ontak merah berapa miliar harganya? Itu adalah kalau sekarang Alphard, ya mobil-mobil yang keren sekarang seperti itu. Ini saja, mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair untuk Ustaz Yusuf atas kajian hari ini.
Barakallah, mudah-mudahan ilmunya bisa kita amalkan bersama-sama. Baik, untuk penanya boleh ada yang bertanya? Silahkan. Jangan do live ya. Silahkan mau buka mic langsung boleh. Kalau enggak di chat boleh juga. Silahkan, adakah? Boleh yang mau bertanya? Bunda Ratna, boleh? Iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya, Ya. kan kalau misalnya perempuan tuh kalau puasa itu tidak selalu full ya Pak? Betul. Ya. Ya. Ya, ini misalnya orang tua saya kan udah cukup tua tuh ya. Itu menggantinya misalnya kalau dia tidak puasa itu pakai fidyah ya Pak ya? Ya, betul. Atau bagaimana Pak? Ya, itu nanti bisa dibuka Bu ya dari 183 sampai 187 terkait dengan fidyah ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Dan buat orang-orang yang lemah seperti ya mohon maaf ya orang tua kita yang sudah uzur maka tidak diwajibkan puasa maka menggantinya dengan yaitu fidyah. Ya. Bagaimana fidyah itu? Ya, nanti Ibu bisa baca fikih saum ya bahwa setiap kali makan itu minimal buat orang-orang yatim. Berapa kali? Boleh sekali. Tapi mengcover sekitar 60 anak yatim. Ya. Dan itu gimana caranya? Sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, misalkan kita makannya hari ini kita biasa makan yang 10.000 atau 12.000. Maka itulah yang Ibu fidyahkan kepada yatim terutama yang untuk kita kasih makan kepada itu, kepada orang itu. Jadi seperti itu Bu, ya. Cukup sekali saja fidyah itu sesuai dengan batalnya berapa kali, ya. Maka kita cari anak yatim piatu atau orang yang memang harus kita berikan yang hak pada mereka sesuai dengan dikalikan dengan berapa batalnya puasa. Ya, seperti itu Bu. Kalau misal orang tuanya sudah meninggal, Pak, terus gimana, Pak? Apa kita harus mengganti juga atau gimana ya? Ah, ya. Kalau puasa itu tidak ada ini ya, bisa ada kodok ya. Aisyah itu ya sama seperti ditanyakan, pernah mengkodok, yaitu yang namanya puasanya di bulan Sya'ban yang belum terbayar waktu puasa Ramadan. Ya. Nah, artinya bukan Aisyah ini lalai, tapi karena kesibukan beliau ya, ya hanya biasanya puasanya di bulan Sya'ban, di akhir seperti ini ya. Itu dalilnya. Terus yang Ibu tanyakan gimana Bu Retno? Kalau orang tua kita sudah meninggal tapi belum membayar puasa yang lalu-lalu itu gimana ya, Pak? Itu Ibu bisa dengan bayar fidyah. Kan kondisinya Masih tadi bisa kan ya dikatakan berarti ya? bisa bayar fidyah atas nama orang tua kami misalkan ibu siapa gitu bulan-bulannya benar dibayarkan sesuai dengan kekalahan yang dilakukan oleh ketika itu. Seperti itu Bu Retno. Baik. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, siapa lagi yang akan bertanya? Yang di chat sudah ya Ustaz ya? Ustadz, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya? Oh, tadi udah hampir sama ya dengan Bu Retno di Bu Mareta. Ya jadi dibayar ya, Bunda ya. Ini masih ada nih 2 hari lagi untuk mengakhiri Sya'ban, maka di bulan ini harus dibayar. Jangan sampai mohon maaf ketemu Ramadan masih punya utang juga gitu kan. Masa kita nggak malu sama Allah ya 11 bulan ke belakang bayar utang cuma 5 kali nggak bisa gitu karena kesibukan kita super sibuk ya. Maka harus diingetin lagi ya. Ustaz, bagaimana cara kita oh tidak ada. Boleh siapin pertanyaan? Oh enggak. Oke. Jadi itu ya. Jadi ya harus dibayar, namanya utang harus dibayar. Kenapa? Itu utang yang syar'i. Karena utang kita bukan kepada manusia, utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat utang itu mohon maaf nanti di akhirat itu mu'alaqun bainas sama'i wal ardh, tergantung di antara langit dan bumi kalau kita belum bayar utang. Sebagaimana ibu puasa, kita puasa belum bayar zakat, ya. Belum zakat fitrah. Nanti puasa kita mu'alaqun bainas sama'i wal ardh, bergantung antara langit dan bumi. Ke atas kagak, ke bawah kagak. Artinya masih ngambang. Kenapa? Karena kita belum bayar zakat. Tapi pas sudah bayar zakat, maka dia akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sama dengan puasa pun demikian, utang puasa. Sudah, tidak ada lagi? Baik, kayaknya sih sudah. Saya tertarik dengan... Satu lagi deh. Oh ya, satu lagi boleh.
Moderator satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Mau nanya Ustaz tadi, Ustaz, saya Mama Ajam. Tadi nanya Ustaz bilang kalau bisa di gampang target itu di depan pagar gitu. Nah, bukankah ibadah itu hanya Allah sama kita yang tahu Ustaz? Nah, kalau kita bikin target kayak gitu, tanya saya nggak jadinya jadi ria Ustaz. Kedua, kalau misalnya target yang kita tulis di pampang di pagar itu tidak mencapai, hukumnya gimana tuh Ustaz? Ya, kan kalau hati itu antara kita kepada Allah, ya kan? Kalau kita punya target demikian, itu hanya kita pada Allah dan yang tahu hanya Allah. Kalau orang menilai kita riya, kita nggak tahu. Oh, ya, tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya, kalau punya target itu ada dampak syiar buat kita. Artinya tadi itu yang tadi saya katakan, ada pastabikul khairat, tangan lihat, masya Allah. Misalkan anaknya punya target 30, anak saya harus begitu juga. Nah ini kan berarti ngajak ya, artinya media dakwah tuh banyak ya, seperti tablik, kemudian taklid, tarbiyah, itu media dakwah. Nah bagian dari tablik mungkin bisa jadi adalah bagaimana tidak harus berbicara, maka tulisan itu menjadi bukti nyata konkret, itu pun bagian daripada tablik menyampaikan syiar ya, seperti itu. Nah makanya kalau urusan hati itu kita sama Allah. Saya ngomong begini, ngomongnya cerita anak saya ngomong macam, ini Ustaz teriak banget, anaknya hafal Quran. Emang ibu tahu hati saya? Enggak kan? Ya, yang tahu saya dengan Allah. Oh, Pak Yusuf menyampaikan ini apa? Untuk kebaikan, biar apa? Biar gampang ditiru. Ya, kenapa? Karena kebaikan itu adalah kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apabila kamu berbuat baik, maka balik lagi ke buat kamu. Wa in asatum, tapi apabila kamu berbuat jahat, maka falah, bagi kamu juga kejahatan. Nah, masang banner atau masang pamflet atau segala macam adalah buat kebaikan keluarga kita yang akan dicontoh. Saya di Gri Al-Qalam begitu Bunda, ya. Jadi pas Tabiul Khairat ada lomba bikin poster gitu ya. Nanti dinilai itu. Itu tiap tahun. Termasuk ini saya termasuk panitia ya. Panitia lomba anak-anak segala macam itu biasa ditunjuk tiap tahun ya. Itu ada lomba poster ya. Bahkan ada lomba baca selawat, ada lomba ngaji segala macam, tadarus yang selesai berapa kali juz, berapa kali khatam dalam Ramadan, itu ada ya. Maka lagi-lagi urusan ria, urusan ini, itu urusan kita kepada Allah. Maka kembali kepada niat kita, ya. Maka yang terbaik tadi saya katakan menyambut Ramadan, ya sebagaimana salafus saleh tadi, tidak ada rasa hakdun di hatinya, ada dendam di hatinya. Maka yang pertama adalah tarhibur Ramadan, yaitu perbaiki ruhiyah kita dulu, ya, niat-niat kita bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang aku lakukan tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk puasa juga begitu ya kan? Ya, kita bisa buka tuh ya, siang-siang makan nasi, ngumpet kolong tempat tidur. Saya ingat banget SD kayak gitu ya, lemes, sabar sup 6 jam lagi, ya sampai asar sabar sup 2 jam lagi, nggak kuat memang kecil waktu itu ya kan, hanya ambil bakwan ya, masuk kolong tempat tidur, ambil air segelas, wah kita makan kenyang. Habis itu kita sekak mulai kita sup. Kata ibu saya pas cuma 5:30, sup masih puasa, lemes masih lemes, sabar ya, sengaja bagi, padahal bakwan 5 udah masuk sama air 2 gelas, seperti itu ya. Jadi intinya hati itu kita yang tahu dan hanya Allah dan kita yang tahu. Tujuannya niatnya adalah syiar. Itu ya Bunda ya, seperti itu niatnya. Baik, cukup sudah untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita stop dulu karena waktunya sudah jam 2 lewat ya. Barakallah, syukran jazakallah khair. Intinya mudah-mudahan puasa ini ya Allah kasih ridho dan keberkahan-keberkahan dalam ibadah yang ibadah sunnah aja Allah kasih berlipat ganda pahalanya, apalagi yang wajib itu ya kan. Tidur aja itu sebagai ibadah, tapi jangan tidur mulu kalian. Baik, jadi saya bisa nyanyi nih Tan. Nyanyi Ramadan tadi. Ramadan, alangkah indahmu, puasa tarawih itu amalanmu. Apa lagi? Jangan lupa sahur itu barang kamu. Ramadan, ku rindu kamu. Nah, Pekina udah siap panci sama penggorengan nih. Apa lagunya? Sama anak-anak tadi Tan. Iya, makasih Ustadz. Barakallah. Iya, salam sama Anak izin ya, izin duluan ya. Oh iya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kajian kita untuk saat ini telah kita lewati bersama-sama. Mudah-mudahan kita mengambil amalan-amalannya, kita praktekannya bersama-sama. Baik, menginjak ke acara yang ketujuh, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainal. Silakan Ustaz. Baik Bunda, terima kasih. Mohon maaf baru buka videonya, tapi mendengarkan dari awal sih. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis ini dengan mengucapkan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bisa memberi manfaat buat kita semua, yang akhirnya bisa dipraktekkan sehari-hari kita, khususnya pada bulan Ramadan besok ya, Ayah Bunda. Ala hadiniyah wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa laqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa watikillahumma rabbitaha wa timmutaha wa ahliha subulaha wa amla'aha bidurika alladhi la yakhlu wa ashra suduraha bi qaydil imani bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah ya. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di acara berikutnya di kajian kita ya. Baik, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka videonya ya, Mam. Kita foto yuk. Oh ya, dibuka semuanya ya. Izin ya, pamit ya. Siti, kita berdua. Sudah siap, Mam? Sudah? Ya. Ada lagi yang buka videonya? Boleh. Satu, dua, tiga. Sebentar ya, Mam. Salah pencet. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih semuanya. Salam sehat Ya. semuanya. Mohon maaf lahir batin, Ma. Mohon Ramadan. Sama-sama Ustadz, Ustazah, mohon maaf. Izin lab ya. Sami-sami Bunda Saleh. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lupa, iya.
Sekarang baru terang ini. Tadi gelap, aneh. Jadi peserta berapa? Jadi 35 ya? Iya, sekitar 35 ya tadi ya Bu Risma ya. Bu Risma nggak jadi pulang. Lagi tiduran katanya. Izin pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.